kalau dilihat dari true-nya sendiri ya. Informasi true itu tuh kita bakal ngomongin informasi yang emang agrees with atau confirms with the information in the statement. Jadi, informasi di sini tuh jelas ngomongin informasi yang emang sama persis kayak apa yang disampaikan oleh passage aslinya. Dan teman-teman tuh nggak mungkin bakal mengatakan kayaknya benar, sepertinya benar, mungkin, atau jawabannya mirip. Sama sekali nggak ada. Kalau kita bilang true itu tuh absolut 100% harus benar, terkonfirmasi di bagian passage bagian manapun itu, dan dia itu tuh tidak boleh ada yang kontradiktif satu kata pun. Itu 100% absolut benar. Kalau untuk definisinya true. Kemudian, untuk yang false ini, apabila ada bagian yang emang kontradiksi ataupun berlawanan dari informasi yang disampaikan oleh statement. Jadi misal nih, teman-teman tuh ketemu sebuah statement, katakanlah panjangnya dari sini sampai panjangnya titik ini gitu ya. Nah, dari bagian sini sampai bagian sini 100% benar, cuma untuk bagian terakhir, frase terakhir itu tuh ada satu kata yang salah. Di sini kan kita sering banget ngerasa dilema ya. Perasaan ini ada satu kata yang salah, cuma kalau dilihat dari seberapa banyak persennya ini tadi itu tuh benar, ini mayoritas udah benar loh. Yang salah itu tuh cuma satu kata aja. Nah, di sini tuh biasanya kita bisa dilema untuk milihin jawaban true atau mungkin ke jawaban yang false. Untuk situasi barusan, teman-teman itu tuh wajib isiin pakai false, meskipun cuma satu kata aja yang kontradiksi. Soalnya kenapa? Kembali sama syaratnya true ya. True itu tuh 100% harus absolut benar, nggak ada kayaknya, mirip, sepertinya, ataupun bentuk-bentuk sejenis itu. Harus 100% benar. Sehingga kalau misalnya teman-teman tuh ketemu satu statement yang satu kata itu tuh dia bertolak belakang, satu kata ini ternyata berbeda intensitas. Nah, masuknya maka ke false. Itu. Terus yang ketiga, not given. Untuk not given sendiri, informasinya itu tuh mungkin tidak disebutkan secara blatant, emang nggak ada di dalam passage. Ada lagi, itu tuh soal-soal not given yang mention kata kunci pertama, mention kata kunci yang kedua kata kunci ini sama-sama dibenarkan oleh soal, tetapi hubungan di antara kata kunci ini tidak ada yang mengkonfirmasi, sehingga kita bisa mengatakan not given. Itu kayaknya tipe not given yang paling sering mengecoh sih menurutku ya. Ketika kita fokus, oke, ada kata kunci A, oke, ada kata kunci yang B, karena keduanya sama-sama disebutkan oleh passage, berarti mereka benar. Tetapi kita lupa bahwasanya kedua kata kunci ini tidak dihubungkan, tidak dikonfirmasi oleh passage, sehingga kita nggak tahu kebenarannya. Itu ini ya yang paling penting nih. Terus kalau ngomongin masalah ke tips-tipsnya dari true false not given, kita bakal cek-cek di sini ya. Satu, ignore anything you already know about the topic and don't make assumptions. Ini sangat penting ya. Kalau misalnya teman-teman tuh kebetulan mendapatkan sebuah passage yang temanya, topiknya itu tuh udah dikuasai, atau bahkan ini merupakan expertise-nya teman-teman, silahkan simpan dulu pengetahuan yang sebelumnya itu tuh kita ketahui mengenai tema terkait. Jadi misalnya nih, aku tuh anak kesehatan, terus aku mendapatkan soal mengenai DNA. Perasaan ya, dulu itu tuh ada loh salah satu buku mengatakan bahwasanya DNA itu tuh bisa mereplikasi begini, begini, begini. Dari orang tua, begini, begini, begini. Ada kromosom X, kromosom Y, lebih lengkap tuh. Berarti kalau dari statement di bawah-bawahnya ini, aku itu tuh mau mengatakan benar salah berdasarkan pengetahuanku yang kemarin-kemarin juga, nggak cuma berdasarkan passage di tengah-tengah ini. Nah, ini nih yang agak dipermasalahkan. Karena emang fokus utama kita untuk membenarkan, menyalahkan, atau mengatakan ini memang tidak disebutkan. Itu tuh cuma 100% berdasarkan passage-nya aja, teman-teman. Jadi nggak boleh ya kalau kita ambil, dulu itu tuh ada kok referensi dari sebuah website yang membahas bla bla bla. Dulu itu tuh pernah dijelasin kok sama guruku bahwasanya DNA ini begini-begini. Nah, sama sekali nggak boleh. Sehingga informasi yang kita ketahui itu tuh emang hanya text only. Base your answers on the text only. Nggak boleh ada tambahan bentuk apapun. Gitu. Ini agak nyambung sama yang disampaikan Kak Petrus ya. Kalau asumsi berdasarkan passage, itu tuh bisa dikatakan harus sesuai sama apa yang disampaikan di situ, Kak. Nggak boleh sama sekali di luar dari yang kita dapat atau mungkin asumsi kita. Gitu. Terus ini aku nyambung sama poin yang kedua ya. Untuk tipsnya, identify any words that qualify the statement. For example, some, all, mainly, often, always, and occasionally.
Ini ngomongin masalah frekuensi, sama satunya lagi itu tuh ngomongin masalah ke quantifier, teman-teman. Jadi ini aku sampaikan ke chat Zoom untuk bagian awal atas sendiri sampai bagian yang bawah sendiri itu nanti dari 100% sampai ke 0% ya. Untuk yang pertama berupa frekuensi. Frekuensi di sini tuh cukup sering teman-teman temukan, utamanya untuk time channel-nya dari present simple ya. Cuma di sini ada satu jenis yang emang arahnya itu tuh 100%, yaitu always. Always ini 100%. Harus selalu. Terus untuk yang nomor 2, di bawahnya, yang lebih turun, kita ketemu bentuk usually. Usually ini tuh mungkin kayak sekitar 90-an%. Nggak selalu, tapi biasanya dan cukup sering. Terus untuk di bawahnya usually, kita tuh ketemu tambahan yang lain, misalnya bentuk often, ada lagi itu tuh yang disampaikan ke dalam bentuk frequently. Mungkin kalau dilihat dari persennya ya, often atau frequently ini nih di atas 50%, kayak sekitar 70-80%, cuma di bawahnya usually. Terus kalau kita turunkan lagi, di sini kita mendapatkan occasionally. Terus ada lagi itu tuh ke sometimes, masuk yang kayak tengah-tengah, kayak 50-50. Terus kalau kita turunkan lagi menjadi sekelas seldom, rarely, atau mungkin ke bentuk barely. Sama yang terakhir itu tuh never untuk yang 0%. Ini untuk list yang diarahkan ke frekuensi. Kemudian kalau kita bandingkan nih dari bentuk quantifier. Quantifier ini kan ngomongin masa jumlah. Kalau yang 100% kita bakal ketemu all, atau mungkin full, ada lagi itu tuh entire. Ini emang seluruhnya 100%. Terus kalau kita turunkan, informasi ini tuh bakal turun menjadi majority, atau mungkin kita bisa menggunakan bentuk most, ada lagi itu tuh untuk yang mainly. Terus kalau kita turun lagi nih, ke bentuk several, ada lagi itu tuh some. Kalau kita turunin lagi, nanti itu jadinya kayak few, atau mungkin little, ada lagi itu tuh kayak minority. Terus yang 0% kita bisa ketemu no, nothing, no one, dan seterusnya yang emang beneran nggak ada. Nah, emang kenapa sih kok kita tuh perlu waspada dari jenis-jenis level seperti kuantitas, terus ada lagi itu tuh untuk ke time channel, ke time channel-nya untuk tambahan kayak always, occasionally, dan seterusnya. Kalau teman-teman bisa bandingkan ya, di antara dua kalimat di bawah ini, kalimat pertama mengatakan Coca-Cola has always made its drinks in the USA, terus kalimat yang kedua, Coca-Cola has mainly made its drinks in the USA. Sekilas ini sangat identik, bahwasanya keduanya itu tuh sama persis, oke, dia bakal masuk untuk bentuk yang true. Cuma intensitasnya tuh sedikit berbeda nih teman-teman. Kalau kita perhatikan dari kalimat yang pertama, dia kan menggunakan always. Di mana artian always itu tuh 100% emang diproduksinya itu tuh di USA. Berarti dari kalimat pertama ini, kalau misal kita ketemu produk Coca-Cola di negara lain, kayak di Indonesia, Malaysia, Australia, Jepang, dimanapun itu. Nah ini mungkin ada ekspor-impor di dalamnya, karena semua produk emang diproduksinya 100% di USA. Kemudian kalau kita bandingkan ya, has mainly ini kan ngomongin kayak mayoritas atau kebanyakannya ya. Berarti pabrikan terbesarnya itu tuh memang di USA. Cuma tidak menutup kemungkinan di daerah lain itu tuh ada juga yang memiliki pabrikan Coca-Cola, tetapi tidak sebesar dari yang USA. Gitu. Ini kata kunci yang menurutku cukup pengaruh sih, karena meskipun kita lihat, oke, ini sama aja, jawabannya true. Sebenarnya satu kata always diganti ke mainly ini artiannya itu udah sangat berubah. Gitu. Terus kita lanjutin ke poin ketiga. Be careful when you see verbs that qualify statements such as suggest, claim, believe, and know. Dan sejenis ini pokoknya. Karena kalau misalnya teman-teman bandingin ya, kalimat the man claimed he was a British citizen sama the man is a British citizen, ternyata itu tuh punya artian yang sangat berbeda. Untuk kalimat yang kedua ini udah dalam bentuk konfirmasi, ini merupakan sebuah fakta dan kebenaran, berarti udah benar nih bahwasanya the man is a British citizen. Sedangkan kalau ada tambahan seperti the man claimed, atau mungkin they suggest, atau mungkin mereka itu tuh bilangnya ya setahunya seperti apa, he was a British citizen.
kita nggak tahu apakah kebenarannya memang sesuai sama fakta seperti ini, atau dia itu tuh ngaku-ngaku, atau ini sebatas pengetahuannya dia aja, tetapi fakta mengatakan hal yang berbeda. Nah, bisa dikatakan bentuk tambahan seperti ini tuh ini belum berupa konfirmasi ataupun pernyataan sebuah fakta. Tetapi diketahui faktanya seperti ini, belum tentu fakta ini tadi itu benar sama realitanya. Gitu. Ini harus hati-hati ya. Untuk tambahan-tambahan dari kayak suggest, claim, belief, ataupun no. Kemudian kita lanjutin sama poin keempat. There will be at least one of all three answers. Maksudnya begini, kalau kita perhatikan satu rangkaian true false not given ini kan biasanya terdiri dari beberapa soal ya teman-teman. Misalnya ya, aku ngerjain yang total satu rangkaiannya ada 5 nomor. Untuk 3 nomor pertama aku isiin true, 2 nomor yang terakhir ini tuh aku isiin false. Berarti pada rangkaian itu aku tidak memberikan jawaban not given. Kemungkinan besar ada salah satu nomor itu tuh yang dirasa salah, karena rata-rata kalau teman-teman perhatikan ya, soal-soal reading-nya true, false, not given, yes, no, not given, dia itu tuh satu rangkaian pasti ada jawabannya masing-masing salah satunya disebutkan. Ada yang true, false, not given, dan seterusnya. Gitu, untuk yang poin keempat. Terus poin yang kelima, don't skim and scan the text to find the final answer. Ini ngomongin masalah metode baca. Sekali lagi, kalau ngomongin masalah scanning nih teman-teman, untuk metode scanning di sini tuh aku sebenarnya cukup kebantu sih, karena scanning kan mempercepat kita untuk menavigasi lokasi yang digunakan sebagai rujukan utama gitu ya. Cuma kalau skimming ini tuh aku kurang menyarankan, karena skimming kan oke, intinya kata kunci apa intinya apa. Nah, skimmingnya aku kurang menyarankan karena ada beberapa situasi di mana soalnya itu tuh harus kita baca secara seksama dengan teliti biar kita tahu perbedaan ataupun persamaan di antara kedua perbandingan gitu. Terus ada juga yang keenam, don't look for words that exactly match those in the statements. Karena ada banyak banget yang emang masuknya itu tuh ke bentuk sinonim. Terus ada lagi, if you can't find the information you're looking for, then it is probably not given. If you have no idea what the answer is, put not given. Biar nanti kita nggak terlalu banyak wasting time di sini, kalau emang nggak ketemu-ketemu, sementara bisa teman-teman isi not given. Nanti kalau di belakang, kita ada sisa waktu pengerjaan 10 menit, atau mungkin kayak 5 menitan, bisa direview kembali, dan kita review pelan-pelan apakah emang beneran nggak ada, atau mungkin kita kurang teliti. Kemudian yang 9, answers are in the same order they appear in the text. Rata-rata emang secara berurutan. Terus untuk yang nomor 10, yes, no, not given ini tuh sedikit berbeda sama true, false, not given. Jadi kalau untuk perbedaannya ya, yang aku tangkap sejauh ini tambahan untuk true, false, not given, biasanya mereka bakal fokus sama satu kacamata, pembuat passage, dan juga untuk pembuat soal itu tuh dari pihak yang sama. Cuma kalau teman-teman perhatikan, di banyak soal dari yes, no, not given, mereka itu tuh mungkin bakal menggunakan perspektif yang berbeda. Sehingga ada informasi-informasi itu tuh yang disampaikan secara subtle, tidak secara eksplisit, dan kita harus tahu apakah ada implied meaning di dalamnya. Gitu. Terus ini untuk strategi dari true false not given latihannya nanti teman-teman bakal diarahkan sama Cilis exercise 1. Terus ada lagi exercise 2-nya untuk Arts in Australia. Exercise 3 ini bakal digunakan sebagai tugas di rumah Frog. Terus untuk yang yes not given, nah kita baca sedikit ya. Kalau ngomongin secara keseluruhan, banyak banget materi-materi ataupun suggestion yang cukup mirip sama penyelesaiannya true false not given di atas ya. Cuma di sini kita bakal fokus pada perbedaannya dari segi apa. Kalau dilihat dari artian, yes ini apabila mengatakan statement agrees with the writer. No ini kalau ada yang kontradiksi, kalau not given, it is impossible to say what the writer thinks about this. Kita masih belum tahu, belum dalam bentuk konfirmasi. To complete this task well, you will often need to able to recognize the writer's views, not only from what is said directly, but also from what is implied. Ini yang sangat penting, teman-teman. For example, we do not need the writer to state directly that he or she disapproves of Zeus. Kita itu nggak selalu mendapatkan soal-soal yang disampaikan secara eksplisit. Misalnya ya, aku nggak setuju sama kebun binatang. Aku nggak suka sama praktiknya kebun binatang. Mungkin kita berharapnya itu tuh bentuk-bentuk yang sangat eksplisit seperti ini, baik untuk bagian soal, ada lagi itu tuh untuk yang bagian passage.
Cuma kita juga cukup sering loh menemukan bentuk disapproval-nya dalam bentuk yang subtle atau implied meaning. Misalnya, dari statement seperti ini, animals being taken from the wild, animals being caged, people paying money to see animals, animals not having any privacy. Berarti dari sini tadi kita kan mengetahui ya, kesimpulannya itu tuh animals-nya being victimized. Mereka itu tuh yang menjadi korban-korban, mentang-mentang manusia punya kemampuan untuk pindahin mereka dari alam liar ke tengah kota, mentang-mentang manusia bisa membayar sehingga mereka itu tuh nggak punya privacy. Di sini animalsnya nggak punya privacy. Nah, di sini kita kan kayak agak kasihan sama animalsnya ya. Jadi meskipun kita itu tuh tidak ketemu sebuah statement yang mengatakan aku nggak suka sama kebun binatang, aku nggak setuju sama praktiknya kebun binatang. Tetapi dari sini kita mengetahui bahwasanya apa yang disampaikan oleh penulis soal, dia itu tuh agak kontradiksi dari apa yang disampaikan oleh passage asli. Yang agak PR tuh menurutku itu sih untuk soal yes non given. Tingkat kesulitannya bukan cuma masalah kita ngecekin ini tuh benar, ini tuh salah, tetapi harus tahu apakah mungkin ada implied meaning ataupun enggak. Gitu. Terus tambahnya lagi nih, however, if the writer simply describes the problems with Zeus, this does not necessarily imply disapproval. Maksudnya gini, kalau kita itu tuh ketemu ya dari sebuah penjelasan, terus penjelasan itu tuh menyampaikan permasalahan yang dialami oleh kebun binatang. Misalnya nih, waktu pandemi kemarin tahun 2020 kan banyak banget pemerintah itu tuh yang memberlakukan lockdown, di mana masyarakat kalau tidak memiliki kepentingan yang sangat urgent, tidak diperkenankan untuk keluar rumah, termasuk untuk berkerumun di tempat-tempat publik seperti kebun binatang, di mall, atau mungkin ke taman. Kalau kasusnya kebun binatang ini, karena banyak banget yang bergantung dari pembiayaan tiket-tiket yang dibayar oleh para pengunjungnya, banyak banget yang merasa kesulitan, dan untuk memanage-nya itu tuh cukup troublesome. Banyak banget yang tidak bisa memberi makan hewan-hewannya. Terus gaji para stafnya juga sama sekali tidak bisa dicairkan karena tidak ada keuangannya dan seterusnya. Misal aku cerita ya, bahwasanya selama pandemi, ternyata banyak banget loh masalah-masalah yang ditimbulkan, termasuk untuk ke kebun binatang. Mereka tuh banyak banget nih yang nggak bisa kasih makan binatangnya, nggak bisa menggaji para stafnya, sehingga merasa kesulitan pandemi ini tuh dirasakan oleh berbagai kalangan dan seterusnya. Nah, dari penjelasan itu teman-teman, kita itu tuh nggak mendapatkan satu bentuk apapun untuk mengatakan bahwasanya aku nggak suka sama prakteknya kebun binatang. Tetapi hanya memaparkan bahwasanya memang ada masalah-masalah yang dialami oleh kebun binatang selama masa pandemi kemarin. Gitu. Ini perbedaannya ya. Terus kalau untuk kesimpulan secara umum, tipe yes no not given ini tadi meminta kita untuk fokus pada identify opinion and attitude, skim for detailed information, and make inferences. Sedangkan untuk latihannya teman-teman nanti, kita bakal ambil untuk yang exercise 1, teens not damage by screen time. Study finds. Ini untuk latihannya akan dikerjakan di rumah juga untuk 4 soal. Nah, ini materi untuk kita di true false not given sama yes no not given. Gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima atau barangkali ada yang ingin ditanyakan? Miss mau confirm lagi deh. Jadi kalau untuk yang yes, no, and not given itu lebih kayak misalkan ada statement yang kontradiktif sama si pernyataannya si itu, berarti kita tetap melihatnya si pernyataannya dari si penulis ya, bukan statement sebelumnya misalkan kayak gitu. Iya, benar Kak. Kalau untuk yang kasusnya di sini, apabila kita mengatakan no, dia itu tuh nggak setuju nih, berarti apa yang disampaikan oleh PSC atas dan disampaikan oleh soal itu tuh mereka bertolak belakang. Bisa aja karena bertolak belakang secara faktanya langsung terbalik, atau mungkin emang ada implied meaning yang mengatakan ketidaksetujuannya tadi, gitu Kak Sandra. Oke. Oke, siap. Terus ini dari Kak Petrus. Untuk jenis true false question ini biasanya passage-nya berbentuk conversation, paragraf panjang, atau bisa ada gambar ilustrasi, Kak. Kalau sejauh ini ya Kak Petrus, dari soal-soal entah yang true false not given, atau mungkin untuk yang yes not given, modelnya itu tuh passage yang seperti ini. Kalau misalnya kita nanti berbentuk kayak ilustrasi ataupun gambar,
soalnya itu tuh nanti di belakang kita bakal pelajari tipe soal yang labeling diagram. Labeling diagram itu tuh kita tetap mendapatkan passage kayak gini, terus nanti untuk soalnya kita bakal ada gambar. Cuma kalau secara umum dari true false not given, terus ada lagi yes no given, utamanya dalam bentuk passage panjang sama seperti yang kita kerjakan biasanya. Gitu. Ini yang disampaikan dari Kak Petrus. Terus untuk latihan kita hari ini aku langsung scroll ke atas ya. Teman-teman nanti bakal diarahkan untuk mengerjakan halaman 46, dimulai dari Cilis, halaman 46, terus sampai terakhirnya itu tuh halaman 47, kita hari ini cuma ngerjain 2 exercise ya, sampai yang J di sini. Nanti frog sama pins not damage itu tuh bakal digunakan sebagai tugas di rumah. Nah, tipsnya begini teman-teman. Untuk mengerjakan soal seperti ini, nggak cuma masalah, oke, nomor yang A ini kita kasih rujukan untuk paragraf pertama. Oke, benar, ini disebutkan kata kuncinya. Oke, yang B ini benar, oke, sesuai. Terus untuk yang nomor C ini, dia tuh juga sama nih, berarti jawabannya udah sesuai, true, 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 dan seterusnya. Tetapi teman-teman diharapkan fokus juga, karena ada beberapa soal dari tipe true, false, not given, yes, non given, modelnya itu tuh agak tricky. Mungkin masih mengandung kata kunci yang sama, seperti rujukan utama passage, tetapi karena susunan tertentu, maka mereka bakal mengubah artiannya. Itu yang agak tricky, gitu ya. Nah, ini untuk latihannya bisa dikerjakan halaman 46 sampai 47. Terus dalam waktu pengerjaannya sendiri, sekarang kan jam 9 lebih 53 ya. Berarti nanti teman-teman bakal diarahkan untuk mengerjakan sampai 10 lebih 25 selama kurang lebih setengah jam, nanti 10 lebih 25 kita bakal mulai untuk diskusikan bareng. Untuk yang nomor 1, dari penjelasan barusan, dari yang diisi ke Kamal untuk true, ya benar nih. Kalau teman-teman cek, informasi populer di sini kan sering banget ya kita temukan, oke, populer sama halnya kayak well known, sama halnya kayak renowned. Cuma di sini teman-teman tuh mendapatkan penjelasan dengan bentuk yang baru, yaitu ada immediate sensation deh kalau nggak salah tuh. Nah, di bagian sini. After their introduction to Europe, they were an immediate sensation and were quickly incorporated into the diet. Jadi untuk tambahannya di sini, emang dia itu udah sesuai, sesampainya mereka diperkenalkan ke Eropa, ternyata jenis ini menjadi sangat populer. Gitu, ini udah bener ya. Terus untuk soal nomor 2, capsaicin causes significant damage to the mouth. Soal nomor 2 ini disampaikan sama Kak Petrus untuk false atau ke not given. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, Kak, nanti itu boleh diisi pakai false ya. Jadi sebenarnya efek dari capsaicin itu tuh memang disebutkan, cuma mereka punya perbedaan level yang cukup jauh. Untuk penjelasan di atas, dia mengatakan capsaicin causes temporary irritation
to the trigeminal cells, which are the pain receptors in the mouth. Jadi kalau misal kita lihat dari tingkat kerusakannya ya, pertama-tama iritasi, terus ini tuh sifatnya sementara. Kalau misal teman-teman bandingkan ini tuh untuk mata gitu ya, misalnya kita kelilipan, terus kita kucek-kucek mata, sampai matanya itu tuh kemerahan, iritasi, sebenarnya kan kita masih punya kemampuan untuk melihat ya selama iritasi itu terjadi. Dan sifatnya itu tuh juga mungkin beberapa waktu perih, sakit, gatal, cuma setelah beberapa waktu berlalu kita obatin gitu misalnya, atau dibiarkan kita cuci muka gitu. Nah ini kan bisa menghilang pelan-pelan. Jadi bisa dikatakan informasi untuk temporary irritation di sini sifatnya itu tuh dia nggak terlalu parah, agak sedikit sakit mungkin ya, tetapi dia itu tuh bisa dihilangkan dan tidak merusak dari organ ataupun mata ya di situ kasusnya, atau mungkin untuk di sini kasusnya lidah. Jadi kalau misalnya teman-teman bandingkan sama soal nomor 2, causes significant damage to the mouth, damage itu tuh udah jelas ada kerusakan, berarti ada fungsi organ yang tidak bisa berfungsi normal kembali, dan signifikan itu tuh menekankan bahwasanya damage-nya ini sangat parah. Jadi bisa dikatakan, capsaicin ini memang menimbulkan reaksi sama reseptor pain-nya ya, tetapi di sini mereka itu tuh punya perbedaan yang sangat mencolok dari efeknya. Satunya itu tuh emang berdasarkan temporary irritation, satunya lagi itu tuh untuk significant damage gitu. Nah, jadi ini untuk masuknya ke penjelasan yang disampaikan sama Kak Petrus, iya benar Kak, ini termasuknya opposite, karena udah disinggung sebenarnya sama passage di atas, cuma mereka tuh bertolak belakang, nah ini masuknya untuk ke false. Gitu. Terus kita lanjutin. Ke soal nomor 3, chilies can be part of a bird's diet. Soal nomor 3 ini disampaikan sama Kak Rafael untuk yang not given. Nah, nomor 3 ini Kak, nanti tuh boleh diisi pakai true ya. Jadi sebenarnya definisi utama dari diet itu tuh sama halnya kayak kita bilang food, sama halnya kita bilang meals, ya makanan. Cuma kalau kita ketahui penggunaannya di kita ya orang Indonesia gitu rata-rata. Diet itu tuh berarti kita harus mengontrol apa yang kita makan, termasuk kayak mengurangi porsi. Kita itu tuh makannya juga perlu difilter dulu nih, nggak setiap makanan yang manis, yang asin, yang gurih itu tuh semuanya dimasukkan untuk makanan sehari-hari kita ada pembatasan. Cuma kalau kita perhatikan dari soal nomor 3, teman-teman, informasi cilis ini tadi, dia itu tuh emang bisa dimakan sama burung, tapi tidak menimbulkan efek yang kayak bikin panas kayak mammals. Teman-teman bisa cek di bagian sini ya. The reason for the presence of capsaicin is thought to be to deter animals from eating the fruit. Jadi konteks utamanya itu tuh kita ngomongin masalah makan fruit ini tadi ya, dianggapnya sebagai eating the fruit. Terus untuk memakan ini tadi ternyata yang merasakan burning effects itu tuh hanya mammals. Birds feel nothing. Berarti kontekstual kalimat kedua itu tuh masih nyambung sama penjelasan yang pertama untuk makan hal ini, untuk makan yang ada capsaicinnya ini tadi. Tapi yang merasakan burning effect cuma untuk yang mammals. Terus, as birds are a better method of distributing the seeds which pass intact through their cuts, capsaicin would seem to be a result of natural selection. Jadi teman-teman masih berpusat, masih kembali sama kalimat pertama, kontekstualnya adalah animals yang makan chilis ini. Konteksnya di situ ya. Terus dikatakan bahwasanya birds ini tadi itu tuh punya pencernaan yang sistemnya itu tuh kayak cukup selektif, di mana which pass intact through their cuts, dan dia itu bisa termasuk kayak a result of selection, a natural selection. Sehingga kalau kita kembalikan sama kesimpulannya, animal tuh bisa makan, cuma yang merasakan panasnya capsaicin ini cuma mammals, burning effect-nya tuh dirasakan, cuma birds sama sekali tidak merasakan apa-apa, cuma bisa dimakan gitu aja. Sehingga dari penjelasan ini, emang kita katakan udah benar bahwasanya chilies can be part of a bird's diet. Gitu. Untuk soal nomor 3, diisi sebagai true. Terus aku sambil cek-cek ke Chatsumi. Dari Kak Sandra, Kak, misal penulisannya temporary pain in the mouth tanpa nose dan throat itu kira-kira masuknya tetap true ya, Kak? Untuk yang nomor 2 nih berarti. Untuk diganti temporary pain in the mouth, temporary pain. Terus yang bagian sini temporary irritation. Nah, itu tuh bisa dikatakan untuk true, Kak. Karena kalau untuk tambahannya sendiri, informasinya kan juga in the mouth, nose, and throat ya.
Jadi emang benar ini tuh menyebabkan rasa sakit di mulut, hidung, ataupun tenggorokan. Tapi di bagian sini, ini kan kontekstualnya juga termasuk mulut ya Kak Sandra. Jadi karena mulut termasuk ke penjelasan di antara konteks ini tadi. Nah, kalau kita sampaikan dalam soal dalam bentuk temporary pain, itu tuh bisa dibenarkan. Gitu. Terus dari Kak Petrus, nah iya, ini Kak berarti karena birds feel nothing and birds distributing the seed dari gutsnya kita assume birds makan cabai, chilies is part of a bird's diet. Iya benar Kak. Penjelasannya sama seperti yang di atas ya. Karena kontekstualnya kan ini diperkenalkan oleh kalimat pertama ngomongin animal-animal yang bisa makan buah ini, chilies ini tadi. Makanya dimasukkan untuk makan. Gitu. Dari Cassandra, iya sama-sama Cassandra. Nah, kita lanjutin. Tadi kita udah selesai membahas nomor 3, terus jawabannya kan true, dan kita lanjutin ke soal nomor 4, all large chilies grow high off the ground. Soal nomor 4 ini disampaikan sama Kak Sandra untuk yang not given. Iya, nih. Untuk not given-nya gini, teman-teman. Kenapa sih kok not given? Untuk informasi smaller chilies, ini kan memang disebutkan ya, di mana smaller chilies ini tuh cenderung tumbuhnya lebih dekat sama tanah. Tetapi kata kunci all large chilies itu tuh sama sekali tidak disebutkan oleh passage di atas. Sehingga kita tidak bisa menyimpulkan, nah kalau cabai yang kecil kan mereka tumbuhnya dekat tanah. Berarti kalau cabai yang besar itu tuh jauh sama tanah. Sama sekali nggak bisa. Kita bisa menyimpulkan, oke dia benar, salah, tidak ada, hanya karena yang disampaikan di sini. Kita nggak akan pertimbangkan di luar yang kita baca atau mungkin yang emang kita ketahui kalau ini berarti bertolak belakangnya juga nggak boleh gitu. Terus yang nomor 5, people breed chilies for their heat. Di sini Kak Ananta isiin NG, ini harus disampaikan apa adanya Kak Ananta. Jadi not given-nya itu tuh harus disampaikan apa adanya, nggak boleh ada yang disingkat. Kalau teman-teman isiin pakai T, pakai F atau NG, meskipun jawabannya benar, nanti tetap akan disalahkan karena format perintah soal kan bukan untuk disingkat, bukan untuk letter initialnya aja ya. Jadi harus disampaikan apa adanya. Terus emang kenapa sih kok soal nomor 5 ini dia tuh masuknya ke non given? Perasaan ini juga kita ngomongin hit-hit seperti ini, orang-orang juga ini makan-makan juga immediate sensation. Cuma kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya hit-hit ini tadi kan memang benar disampaikan di paragraf yang terakhir ya. Benar. Chilies itu tuh memiliki hit tertentu berdasarkan ya jenisnya mereka. Cuma sama sekali tidak ada yang menghubungkan ataupun mengkonfirmasi kebutuhan orang-orang itu tuh untuk membudidayakan cilis karena hitnya mereka tadi dari bagian awal sampai terakhir kita emang dijelasin kok bahwasanya sejarahnya seperti ini. Ternyata cilis itu tuh widely welcome di Eropa. Kemudian ada senyawa yang namanya capsaicin. Ada lagi itu tuh nih nanti untuk kasusnya di animal seperti apa. Ada hitnya bagaimana. Cuma dari beberapa paragraf ini, kita sama sekali tidak mendapatkan penjelasan yang mengatakan bahwasanya alasan orang-orang membudidayakan cilis itu tuh karena mencari hitnya mereka. Maka kita sampaikan ke bentuk not given. Gitu, ini untuk yang cilis. Terus kita bakal lanjutin ke exercise yang kedua untuk arts in Australia. Kak, berarti immediate sensation itu bukan refer ke hit atau spicy-nya, tapi sensasi jadi omongan orang-orang seperti itu ya. Iya, bener Kak. Immediate sensation itu tuh lebih ke masalah mungkin diarahkan ke selera mungkin ya Kak. Kayak populernya sana, popularity-nya itu tuh di situ, bukan ke masalah spicy-nya gitu. Terus kita bakal lanjutin ke soal yang di Arts in Australia. Terakhir kali kan aku tadi tuh panggil Kak Ananta, iya terakhir. Berarti soal yang A kita akan mulai dari Kak Asril. Terus nomor 2-nya yang B, Kak Alicia. Untuk yang C, Kak Kamal. Yang D-nya Kak Petrus. E-nya Kak Sandra. F-nya kita ke Kak Ananta. Untuk yang G, Kak Asril. Hanya Kak Alicia. I-nya Kak Kamal, terus terakhir yang J bisa diisi Kak Petrus.
Oke, kita mulai bahas-bahas. Untuk yang A, the building is possibly the most famous of its type in the world. Untuk yang A ini disampaikan sama Kak Asrul untuk yang false. Nah, untuk soal yang ini Kak, nanti tuh boleh diisi pakai true ya. Kenapa kok kita isiin benar? Kita isiin benar itu tuh dari pertimbangan, satu, kita menggunakan bentuk the most famous of its type skalanya di dunia. Satu itu. Terus yang kedua, ternyata di sini mereka itu tuh sama-sama memiliki bentuk mungkin, kalau kita parafrase ya arahnya ke possible, maybe, perhaps, might, itu tuh bisa teman-teman gunakan untuk penggunaan-penggunaan yang possible. Jadi untuk rujukan utamanya, oh aku salah ya, ini bentukan aku isiin B. Untuk yang A ini jawabannya, yang A itu tuh diisi sebagai true. Nah, untuk rujukan utamanya di sini kita ketemunya itu tuh di bagian awal. It is not only the most well-known Australian building in the world, but perhaps the most famous design of any modern building anywhere. Skalanya in the world, terus samaannya menggunakan perhaps. Nah, karena emang dia itu tuh menggunakan bentuk yang sama-sama. Mungkin, sepertinya, possibly, maybe, perhaps, might. Nah, ini mereka setara, maka kita bisa sampaikan bentuk true untuk nomor A. Terus kita lanjutin ke B. The Opera House drew world attention to the arts in Australia. Yang B ini disampaikan sama Kak Alicia untuk yang true. Ya, benar nih. Untuk rujukan utamanya, teman-teman boleh ngambil pertimbangan yang paragraf pertama tadi, atau mungkin mau diarahkan sama ini juga boleh nih teman-teman. Bahwasanya, the Queen officially of the building in ini, audiences of all nationalities have been quick to acclaim the many world-class performances. Jadi karena emang audiensnya nggak cuma dari satu nationality, tetapi dari banyak nationalities, nah kita bisa menggunakan bentuk kayak banyak banget yang dilihat sama dunia untuk mengapresiasi seni di Australia. Atau kalau misal teman-teman pakai penguat rujukan lain di awal, ngomongin in the world ini tuh juga sama-sama bisa kita gunakan sebagai rujukan. Jadi udah benar ya. Untuk yang B, masuknya untuk true. Kemudian yang C nih, Utzon design the roof to look like the sails of a sailing ship. Informasi C ini disampaikan Kak Kamal untuk yang not given. Nah, iya bener nih. Not given ini gini, kalau ngomongin apakah Utzon mendesain bangunan ini, iya. Toh kan dari dia ya sebenarnya untuk yang memenangkan international untuk championship, if I'm mistaken. Terus ada lagi tuh bentukan roofnya look like a sails of the sailing ship. Ini juga sama-sama benar. Cuma seperti yang aku jelaskan di awal, kalau misalnya teman-teman tuh ketemu kata kunci pertama ini disebutkan oleh passage, terus ada lagi kata kunci kedua ini disebutkan oleh passage, tetapi tidak ada konfirmasi yang menghubungkan kedua informasi ini. Nah, kita tetap arahkan ke not given. Karena seperti yang teman-teman ketahui, sebenarnya yang membangun ini kan bukan cuma dari pihaknya Utzon aja ya, karena ada beberapa situasi yang emang berhubungan langsung sama pendanaan, ini nih sempat berhenti di tengah-tengah sebelum akhirnya itu tuh dilanjutkan sama a team of architects whose job it was to finish construction within a restricted budget. Jadi informasi di sini dia tuh kita nggak tahu apakah emang masuknya itu tuh untuk yang didesain sama Utzon atau mungkin masuknya itu didesain sama arsiteknya ini tadi. Terus kalau untuk rujukan utamanya the sails like a sailing ship, informasinya ini kan bisa teman-teman cek di bagian awal ini tadi ya. Informasi liken to everything from the sails of a sailing ship to broken axles. Ini juga memang terkonfirmasi, cuma kita belum tahu hubungan di antara keduanya. Gitu. Terus dari Kak Petrus, roof-nya nggak di-mention, Kak. Nah, ini juga pertimbangan yang bagus lagi ya, karena kita nggak tahu secara spesifik bangunan yang dimaksud ini tuh apakah roof-nya, atau mungkin kita melihat kayak salah satu hall-nya, atau mungkin dilihat dari salah satu ruangannya, karena kita nggak tahu secara spesifik. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai pertimbangan kenapa kita itu masuknya untuk yang not given. Gitu. Yang kayak selling ship di bagian apa gak dibahas? Iya Kak, iya benar Kak Petrus. Nah ini untuk jawaban dari soal yang nomor C. Terus untuk yang D, a few people claim that it is a major architectural work. Untuk soal D ini disampaikan Kak Petrus untuk yang false. Iya benar nih. Kalau kita mengisikan ke false, berarti kan ada yang kontradiksi ya. Kontradiksinya di sini.
waktu teman-teman cek di bawah, dia itu tuh mengatakan ada beberapa orang yang mengklaim. Cuma informasi di atas mengatakannya itu tuh a few, berarti a few people would argue with the claim. Ada tambahan argue itu tuh yang tidak disebutkan. Bahwasanya ada beberapa orang yang membantah, menolak dengan klaim yang mengatakan bahwasanya Opera House itu tuh a major contribution to world architecture. Jadi karena ada satu kata ini yang dihilangkan, tidak disampaikan kembali oleh kalimat yang di soal D, kita masuknya untuk ke false. Kemudian yang E, according to the author, Sydney is a quiet and graceful city. Untuk E ini tuh diisi sama Cassandra untuk yang false. Ya, benar nih diisi sebagai false ya. Salahnya di mana? Kalau kita isiin N ini kan berarti kedua keterangan ini tuh harus sama-sama bisa diterima dan nyatu ya. Udah quiet, graceful juga. Kalau kita cek di atas, informasi Sydney itu tuh kota yang sangat sibuk, di mana mereka itu emang mencari to forge a financial reputation. Ada kata kunci bustle, freshness. Nah, ini nggak cocok sama utamanya kata kunci quiet. Nah, ini bakal diarahkan untuk bentuk yang false. Gitu. Terus nomor yang F nih. The cost of construction when more than 50 million of a budget. Untuk yang F ini disampaikan sama Kak Ananta yang true. Ya, benar nih. Kalau dilihat dari biayanya ya, di sini tuh ada beberapa yang menyebutkan biaya-biaya, termasuk di bagian awal itu tuh at the end, hampir menyentuh angka 60. Cuma selisihnya, kalau dari pertama-tama kan orang-orang itu tuh mikirnya paling 5,5 million ini cukup. Ini awalnya. Kemudian ternyata at the end, dia itu tuh menghabiskan dana hampir 60 million. Nah, kalau kita bandingkan ya dari sisa selisihnya ini tadi, dia itu kan lebih dari 50 million dari expected cost-nya di awal. Sehingga untuk tambahan yang F ini, dia itu tuh udah benar kita isiin pakai true. Kemudian yang G, Uza never return to Australia to see the completed building. Untuk yang G ini tuh diisi sama Kak Asril untuk yang not given. Ya, benar nih. Not given-nya di mana? Perasaan ya, kita itu tuh udah ketemu jawaban bahwasanya dia itu tuh bersumpah nggak mau kembali ke Australia. Tapi seperti yang teman-teman ketahui ya, tambahan vowed. Vowed itu tuh bersumpah, berjanji, tapi kita nggak tahu apakah kenyataannya seperti itu. Bersumpahnya benar, tetapi kenyataannya apakah nanti mungkin Ozon itu tuh emang emosi aja, emosi saat bersumpah nggak mau balik, tapi mungkin bakal balik ke Australia. Atau mungkin dia memenuhi sumpahnya sama sekali nggak mau balik ke Australia. Nah, kata kunci vowed, bersumpah ini, dia kan bukan termasuk ciri-ciri sebuah fakta, teman-teman. Cuma untuk yang G, dia itu tuh disampaikan dalam bentuk sebuah fakta, bahwasanya Udzon nggak pernah kembali ke Australia. Nah, karena ada selisih di situ, kita nggak tahu nih apakah beneran balik atau enggak. Kita sampaikan dalam bentuk not given. Gitu. Terus yang H nih, there is only one theater within the complex. Untuk yang H itu disampaikan ke Alicia yang not given. Nah, yang H itu tuh boleh diisi pakai false, Kak. False-nya di sini. Waktu teman-teman cek di bagian paragraf terakhiran ketiga, various theaters within the complex, cuma yang H itu tuh one theater within the complex. Kalau kita bilang various ini kan bisa teman-teman parafrase ke bentuk kayak a variety of, atau numerous, atau many, karena emang ada berbagai macam teater. Cuma di sini dia mengatakan one theater, satu teater aja yang ada di dalam kompleks. Karena jumlahnya mereka tuh bertolak belakang, nah kita sampaikan sebagai false. Kemudian untuk yang I, the government was concerned about some artist complaints. Untuk I ini tadi diisi sama Kak Kamal untuk yang not given. Ya, benar nih. Not given-nya gini, ngomongin masalah apakah para senimannya komplain ke pemerintah atau enggak. Komplainnya tuh benar sih. Some artists have complained bitterly about them ever since. Cuma kita tuh nggak mendapatkan reaksi dari pemerintah. Apakah pemerintahnya mungkin langsung sigap nih, oh ini ada yang protes ya, ini ada yang komplain ya, coba kita ada jalan keluar apa. Atau mungkin government-nya malah kalau misal pengen pakai ruangannya silahkan, kalau misal nggak mau dipakai ya nggak usah dipakai, tapi jangan melakukan komplain. Nah sama sekali nggak ada statement tersebut setelah mereka ini melakukan keluhan, mengeluhkan hal ini, sama sekali kita nggak ketahui bagaimana reaksi dari
government. Sehingga untuk yang I bisa diisi pakai not given. Terus yang J, Australian artists gave better performances in the opera house. Untuk yang J ini disampaikan sama Kak Petrus untuk yang not given. Ya benar nih, not given-nya begini. Kalau ngomongin masalah apakah mereka perform di opera house atau enggak, benar. Performance-nya udah benar ya di sini. Cuma kata kunci yang J, kita ketemu better performance. Yang mana kata kunci better, ini kan menekankan masa kualitasnya ya. Kalau kita mengatakan, oh iya dia benar nih, berarti ketika mereka-mereka ini tampilnya di opera house, tampilnya secara energik, nggak setengah hati, pokoknya full energi banget. Cuma ketika mereka tampil di luar dari opera house, ternyata mereka agak males-malesan, atau mereka tuh ngomongin masalah apa. Sama sekali kita nggak ngomongin masalah kualitas untuk di bagian atas. Kalau ngomongin mereka itu tuh iya, perform ada macam-macam kayak opera, ballet, teater, ini tuh ada performance-nya, cuma kita nggak tahu ngomongin masalah kualitasnya kayak gimana, ngomongin masalah antara satu perform ke perform yang lain kayak apa. Nah, sama sekali nggak dibahas, sehingga kita bisa isiin sama yang not given. Gitu. Comparison-nya nggak dibahas sama sekali better than apa. Ya, udah ditambahkan sama Kak Petrus. Nah, sejauh ini gimana teman-teman? Untuk pembahasan exercise yang Chile sama Arts in Australia, apakah bisa diterima? Atau barangkali ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman dulu? Dari Kak Petrus, Kak mau tanya frase 50 million of a budget, 50 million of a budget yang F di sini. Itu sama dengan selisih kelebihan dari budget awal atau cost total ya Kak, karena budgetnya 5 million. Nah, untuk yang 50 million of a budget ini Kak, dia kan mengatakan titik awalnya itu tuh expected-nya ini ya cuma 5,5. Sehingga kita bisa menggunakan bentuk budget awalnya. Perbandingannya itu tuh 5,5 million. Cuma secara keseluruhan ternyata at the end kan kita mengetahui hasilnya tuh menghabiskan 60 million, hampir 60 million. Nah, selisih di antara dua ini Kak, antara awalnya itu tuh expected-nya berapa, 5,5, yaitu bentuk million budget-nya ini tadi itu tuh juga 5,5, ternyata sangat banyak. Jadi yang kita lihat itu tuh dari segi selisihnya. Soalnya kalau kita bandingkan dari perjalanan ini ya, soal pembiayaannya kan emang agak ribet. Awalnya itu tuh pemerintah sana mikirnya 5,5 udah cukup. Tapi waktu dibangun sama George Ozone, ini kan biayanya sangat banyak ya. Sehingga George Ozone itu tuh akhirnya mundur dari proyek karena ada campur tangan dari pemerintah. Terus ini kan dia bilang bahwasanya Jordan Ozone itu tuh bersumpah nggak mau kembali ke Australia. Nah, at the end, eventually, pada akhirnya, proyeknya ini tadi itu tuh emang dibiayai sama State Run Lottery seperti ini. Terus, lottery ini tadi itu tuh uangnya kan akan disesuaikan sama kebutuhan juga ya. Kita nggak bisa asal kayak semuanya semaksimal mungkin kayak desain aslinya Ozone. Karena di sini dikatakan bahwasanya ada a team of architects yang emang pekerjaannya itu tuh untuk menyelesaikan construction-nya within a restricted budget. Emang at the end itu tuh bener nih ada state lottery seperti ini, tetapi meskipun udah diselesaikan, keuangannya itu tuh sangat dibatasi dengan restricted budget di sini. Jadi bisa dikatakan kalau kembali sama pertanyaan Kak Petrus ya, sebenarnya fokus utama untuk yang F yang aku tangkap, itu tuh dia lebih menekankan masalah selisih. Dari awalnya budgetnya itu tuh 5,5, punyanya segini, terus at the end ternyata selesainya 60 miliar. Gitu Kak Petrus. Oh ya, oke Kak. Maaf Kak, mau tanya. Kalau Ya, silakan. misalkan statement yang ini Kak, 50 million, ini tiba-tiba misalkan nih, di soal jadi 60 million offernya, berarti ya jadi false ya Kak, karena terlalu banyak offernya. Maksudnya angkanya salah. Gimana? Boleh diulangi Kak, ini kan tetap 60 million, yang atas gimana? Kan di passage kan 60 million realisasinya, Oke. almost. Berarti kan over budgetnya sekitar 54 sekian million. Nah, kalau misal ada soal menjebak Kak, jadi soal yang F ini tiba-tiba menjadi when more than 60 million over budget, berarti statementnya jadi false ya Kak? Karena Iya, benar Kak.
Oke. Thank you, Kak. Oke. Kalau misalnya di bagian Takut sini, dijebak gitu, Kak. iya, ini juga agak rawan sih Kak Petrus yang disampaikan ini lumayan menarik ya, karena kalau misalnya teman-teman fokus, oh iya ini ada permata angka gitu ya, kita kan agak cepet nih untuk navigasi ya. Ini 1975, yang ini tuh 5,5, terus yang angka lagi itu tuh ini 1950, ini 60, 14, 1973. Kalau kita itu tuh fokus, oke ada angka 60, kita nggak lihat nih, ini tuh almost, ini tuh ngomongin kata kunci melebihi dari budget. Nah, itu tuh yang emang nggak tricky nih, teman-teman. Jadi, menurutku kalau untuk masalah ke aspek-aspek yang cukup spesifik seperti ini, utamanya dari segi kayak angka-angka barusan, teman-teman nanti harus perhatikan ya, nggak cuma masalah, oke, ini angka 50, ini 5,5, yang atas 60, berarti ya udah nih sama atau enggaknya, ternyata nggak sama, oke kita isiin langsung ke false barangkali. Jadi untuk beberapa situasi, ini tuh mungkin agak sama kayak tadi yang aku sampaikan sama teman-teman ya. Mungkin ada beberapa kata kunci yang exactly-nya itu tuh sama persis sekilasan. Kayak yang D. Soal yang D ini kan juga sama teman-teman. A few people, ada kata kunci claim major architectural work. Sekilasan itu sama banget, sehingga mungkin ada juga yang ngisiin soal D ini dengan benar, dengan true. Cuma kalau kita perhatikan, ternyata paragraf di atas itu tuh ada yang menolak klaim yang mengatakan bahwasanya ini tuh untuk masuk ke major architectural work. Jadi untuk detailnya itu tuh kasus yang disampaikan sama Kak Petrus barusan, itu tuh agak mirip sama penjelasan yang D ya, di mana sekilasan kayak sama persis, cuma kalau kita teliti informasi when more than 60 million misalnya, of a budget, ya jelas salah, karena budget utamanya kan 5,5. Terus kalaupun kita hanya fokus pada 60-nya, 60 yang atas itu tuh hampir menyentuh angka 60. Kalau di sini dia bilangnya lebih dari angka 60, nah nanti akan kita sampaikan dalam bentuk false. Itu takut kejebak angkanya. Terus dari Kak Sandra, masih tricky false sama not given. Oke. Nah, gini Kak, kalau false sama not given itu tuh teman-teman nanti bisa cek-cek ya dari soal-soal di list ini yang emang jawabannya masuk ke bagian true, masuk ke false mana, masuk ke not given seperti apa. Kalau untuk yang not given, rata-rata soal-soal not given itu tuh belum ada konfirmasi di antara kata kunci yang terkait. Cuma kalau false ini dia ada informasi yang mengkonfirmasi, tapi informasinya bertolak belakang, gitu Kak Sandra. Jadi misalnya ya, kalau kita bandingkan yang false ini kan kita temukan pada soal H. There is only one theater. Di sini dia bilangnya various theaters. Ini jumlahnya banyak, ini jumlahnya cuma satu nih. Berarti mereka bertolak belakang dan kita bakal masukin ke false. Terus ada lagi yang D sama E. A few people claim kasusnya yang kita bahas tadi kan langsung bertolak belakang. Terus Sydney ini a quiet and graceful city, padahal kotanya itu tuh bukan quiet city, tetapi kota yang sibuk. Untuk soal-soal yang masuknya ke false, teman-teman nanti itu pasti bakal mendapatkan lokasi rujukan, dan dia itu tuh menyampaikan informasi yang kontradiksi. Satu itu untuk yang false ya. Terus untuk not given. Not given di sini, teman-teman dapat soal-soalnya kayak yang C, Woodson design the roof to look like the cell of sailing ship. Kita kan belum tahu nih apakah emang yang dibuat seperti cells of a sailing ship ini merupakan roof yang didesain oleh Woodson atau oleh arsitektur ini tadi. Nah, kita tuh nggak tahu karena ada informasi yang di sini itu tuh agak rumpang, masih belum terkonfirmasi, kita mengatakan dalam bentuk not given. Terus ada lagi tuh macam yang G, Woodson never return to Australia, padahal dia bilang itu tuh bersumpah. Nah, ini kan belum bentuk konfirmasi ya untuk passage-nya. Tapi karena yang G ini masuknya konfirmasi, jelas kita nggak tahu apakah emang udah benar atau mungkin udah salah. Karena di bagian sini tidak mengkonfirmasi sama sekali berdasarkan fakta itu. Kecuali nih, teman-teman tuh dapat soal yang ini emang nggak pernah balik ke Australia. Terus kita ketemu Woodson never return to Australia. Ya kita sampaikan sebagai true, karena sama-sama mengkonfirmasi ini nggak pernah balik, ini nggak pernah balik juga. Cuma karena yang atas itu tuh bersumpah nggak pernah balik, yang bagian sini konfirmasi nggak pernah balik, nah di sini kita bisa mengatakan bentuk not given. Terus ada lagi, untuk yang I sama yang J, ini kan kedua-duanya juga masuk ke not given nih teman-teman. Berarti ada informasi yang memang tidak disebutkan oleh passage-nya.
Jadi kayak government was concerned, kita nggak tahu apakah reaksinya mereka itu mungkin khawatir atau dibiarkan aja atau kayak gimana, belum tentu. Terus untuk yang J, better performance, kita itu tuh nggak mendapatkan kualitasnya seperti apa. Cuma kalau performance-nya aja benar. Nah, kalau disimpulkan Kak Sandra, informasi dari false, sama ada lagi untuk yang not given, false itu tuh ada bagian yang udah menyinggung di bagian passage, tetapi mereka kontradiksi. Cuma kalau yang not given, mungkin ada kata kunci yang banyak disebutkan, tapi kata kunci kayak concerned, better, ada lagi itu tuh untuk yang Utzon di Wolf ini tadi, informasinya itu tuh belum dikonfirmasi secara blatant sama soal-soal di bagian passage atas. Gitu. Terus dari Kak Petrus, kalau aku pos harus nemu statement di passage yang benar-benar bahas hal yang sama atau akurat, plus bertentangan dengan soal. Otherwise, kalau bingung sendiri soal bisa menginduk ke statement mana, karena sama sekali nggak dibahas, not given. Nah, ini juga benar nih. Kalau misalnya kita nggak yakin, ini tuh mau dikasih rujukan kemana, teman-teman boleh isiin pakai not given ya. Karena soal not given itu tuh biasanya memang sama sekali tidak disinggung oleh passage, atau mungkin ada informasi-informasi yang hubungannya tidak terkonfirmasi. Fokusnya di situ. Gitu. Gimana dari Kak Sandra, apakah penjelasannya bisa diterima atau mungkin ada yang pengen ditambahkan? Iya Kak, aku kadang suka kayak kekecoh sama itu sih, apa namanya, kayak kata kuncinya gitu. Cuma setelah ada penjelasan barusan gimana Kak Sandra? Apakah cukup membantu? Iya, udah sih. Maksudnya pas dijelasin tuh kayak, oh iya ya gitu. Udah Kakak. Makasih. Oke. Noted, siap. Nah, ini sih untuk pembahasannya. Jadi, sekali lagi tuh ini sih teman-teman, kalau masalah metode baca, kemarin kan kita kenalan scanning sama skimming ya. Aku pribadi itu tuh untuk menggunakan scanning, lokasi-lokasinya di mana kayak, oke, ini ngomongin Australian artist, better performance, ini kan arahnya ke paragraf yang belakang ya. Jadi bagaimana cara kita untuk menemukan lokasi rujukan ataupun menavigasinya itu tuh masih bisa. Cuma kalau untuk skimming, karena skimming ini kan kita nggak baca semua kata-katanya, oke, kata kunci A, B, sama C, intinya apa. Nah, itu tuh yang menurutku belum ngebantu untuk soal di sini. Cuma kalau teman-teman juga kembali lagi sama preferensi masing-masing ya. Mungkin teman-teman ada yang cocok melakukan scanning sama skimming dan langsung ketemu jawabannya. Mungkin ada juga yang kebantu dari segi scanning aja. Mungkin teman-teman harus baca semua, atau mungkin menggunakan metode yang lain. Teman-teman bisa kembali dulu ya, ini tuh gimana sih kalau aku menggunakan metode A, metode yang B, C, sama yang D. Nah, kalau di antara semua ini udah teman-teman cobain, silahkan perhatikan metode mana yang paling cocok buat teman-teman, yang paling nyaman, dan menemukan jawaban dengan akurat dan cepat. Itu tuh metode yang cocok buat teman-teman. Gitu ya. Terus kalau untuk overall-nya gini, yang agak mengecoh untuk true false not given sama nanti di belakang yes not given, kita itu tuh dihadirkan kata kunci yang sama persis kayak passage. Misalnya kayak kasusnya yang D ini ya. Sekilas saat ini sama banget nih kayak di passage, oke, isiin true. Tapi kata argue-nya nggak dibawa di sini. Jadi banyak banget kata kunci yang dibuat kayak sama persis. Cuma kalau susunan katanya yang berbeda, mungkin ada satu kata yang berubah, atau mungkin urutannya digonta-ganti sehingga membentuk meaning yang baru. Itu tuh trikinya dari soal true false given. Gitu. Terus untuk tugas di rumah nanti, teman-teman udah bisa akses di Google Classroom ya. Arahannya untuk instruksi halaman ini dari soal Fox, sama satu lagi itu tuh untuk soal teens not damage, untuk yang 4 soal di bawahnya. Gitu. Nanti boleh dikerjakan sama seperti biasanya. Terus teman-teman jangan sampai lupa untuk klik mark action ataupun hand in ya, karena dari jawabannya teman-teman tuh udah banyak yang udah klik, tapi ada juga yang kelupaan tidak klik mark action ataupun hand in. Gitu. Kalau sejauh ini teman-teman udah aman, tinggal ke pengerjaan latihan tugas di rumah. Mungkin kita bisa me-wrap up kelasnya sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam. Makasih. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Iya, sama-sama teman-teman.